Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas kelompok kami dari kelompok 3, yaitu tentang bencana banjir di kota Muara Tewe. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rasid Ridho Nasrullah. Saya Ahmad Leonardo. Saya Muhammad Arif Billah. Kami bertiga dari Prodi S1 Informatika. Materi pertama akan dibacakan oleh Ahmad Leonardo. Penyebab bencana banjir. Yang pertama, curah hujan yang tinggi. Muara Tewe memiliki iklim tropis dengan curah hujan yang cukup tinggi, terutama pada musim penghujanan. Curah hujan yang terus-menerus dan deras dapat menyebabkan air sungai meluap, meng- mengenangi wilayah yang berada di dataran rendah. Yang kedua, melimpahnya aliran Sungai Barito. Sungai Barito adalah salah satu sungai besar yang mengalir di Muara Tewe. Ketika debit air Sungai Barito meningkat akibat hujan deras di wilayah hulu air, sungai bisa meluap dan menyebabkan banjir di wilayah yang lebih rendah. Yang ketiga, kerusakan hutan dan pengundulan lahan. Aktivitas penerbangan hutan secara liar serta pembukaan lahan untuk pertanian dan perkebunan mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air hujan. Akibatnya, aliran air permukaan menjadi lebih cepat, sehingga memperbesar risiko terjadinya banjir. Yang keempat, sistem drainase yang kurang memadai. Sistem drainase di Muara Tewe belum sepenuhnya mampu mengalirkan air hujan secara efektif, terutama saat terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Kondisi ini menyebabkan air hujan mengenang dan berpotensi menyebabkan banjir. Yang kelima, pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim global juga menyebabkan perubahan pola curah hujan yang ekstrim, yang mengakibatkan peningkatan risiko banjir di berbagai wilayah termasuk Muara Tewe. Baik, selanjutnya dampak yang ditimbulkan oleh banjir. Dampak ekonomi. Banjir merusak infrastruktur dan menyebabkan gagal panen, mengakibatkan kerugian ekonomi bagi petani dan penurunan pendapatan masyarakat. Dampak lingkungan. Banjir menyebabkan erosi tanah, degradasi lahan, dan pencemaran sungai serta sumber air yang berdampak negatif pada ekosistem dan kualitas lingkungan. Dampak sosial bagi banjir merusak rumah warga, memaksa mereka mengungsi dan menimbulkan masalah sosial seperti kehilangan tempat tinggal, gangguan gangguan pendidikan dan masalah kesehatan. Dampak kesehatan, banjir meningkatkan risiko penyakit air seperti diarea, leptospirosis, penyakit kulit, dan demam berdarah. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh saya, mitigasi bencana banjir. Yang pertama, pembangunan infrastruktur penahan banjir. Pembangunan tanggul, bendungan, dan kanal-kanal untuk menahan atau mengalihkan aliran air sungai yang berpotensi meluap. Pembangunan waduk atau embung juga dapat berfungsi sebagai penampung air saat curah hujan tinggi. Kedua, peningkatan sistem drainase. Memperbaiki dan memperluas saluran drainase di daerah perkotaan agar dapat menampung lebih banyak air hujan. Selain itu, perlu dilakukan perawatan rutin terhadap saluran drainase agar tidak tersumbat oleh sampah atau sedimen. Ketiga, penghijauan dan reboisasi. Menggalakkan program penghijauan dan
reboisasi di daerah hulu sungai dan lahan-lahan kritis untuk mengurangi erosi tanah dan meningkatkan kemampuan tanah dalam menyerap air hujan. Tanaman dan pohon dapat memperlambat aliran air permukaan dan mengurangi resiko banjir. Keempat, penerapan tata ruang yang berwawasan lingkungan. Pengaturan tata ruang yang memperhatikan daerah-daerah rawan banjir, seperti menetapkan kawasan konservasi dan melarang pembangunan di bantaran sungai atau daerah resapan air. Penerapan peraturan bangunan yang tahan terhadap bencana juga dapat mengurangi dampak kerusakan akibat banjir. Kelima, edukasi dan kesadaran masyarakat. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya banjir dan pentingnya menjaga lingkungan. Program edukasi dan pelatihan tentang kesiapsiagaan menghadapi bencana seperti simulasi evakuasi akan membantu masyarakat lebih siap dalam menghadapi banjir. Yang keenam, sistem peringatan dini. Mengembangkan dan menerapkan sistem peringatan dini banjir yang efektif agar masyarakat dapat segera mengungsi atau mengambil langkah pencegahan lainnya ketika ada potensi banjir. Kesimpulannya kebaca. Kita sudah kesimpulan. Kesimpulan. Baik, mungkin sekian dari kami. Itu saja yang kami dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.